menjaga hati. Nah, kita akan buka di dalam Amsal 4 ayat 23. Mungkin udah pada hafal semua. Jadi hati. Hafalin hati. Amsal 4 ayat 23. Ya, ketemu semua. Amin. Maaf, saya membacakan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau mau berbicara tentang hati, hati warnanya merah. Pernah tahu ya hati merah? Hati adalah sumber mata air. Bila sumbernya itu kotor, maka kotorlah airnya. Namun bila sumbernya itu bersih, maka bersih juga airnya. Mengapa hati itu sangat penting? Seperti firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berarti kita mengasihi Tuhan itu dengan penuh, dengan total, tidak setengah-setengah. Dan jika kita tidak memiliki hati, berarti kita tidak merasakan kasih Tuhan, atau kita tidak pernah merasakan balasan dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan hati agar kita bisa memiliki hubungan yang serius dengan Tuhan, kita bisa memiliki hubungan intim dengan Tuhan, kita bisa melekat di hatinya Tuhan. Di sini siapa yang nggak punya hati? Semua punya hati kan? Di sini Amsal menulis bahwa hati adalah sumber kehidupan. Apapun yang ada dalam hati kita akan terlihat jelas bagaimana cara kita, gaya kita, kehidupan kita. Kita bisa mengetahui suasana hati seseorang dari apa yang keluar dari mulutnya. Bahkan dari raut mukanya pun kita bisa melihat suasana hatinya. Mungkin yang hatinya lagi gelisah, khawatir, lagi marah-marah, itu semua akan kelihatan. Bahkan dari dan menjaga hati ada salah satu prioritas orang percaya. Seluruh perspektif dan respon terhadap yang terjadi berasal dari sifat dalam keadaan hati kita. Jika hati kita dipenuhi dengan hal yang baik, pasti respon kita akan baik. Kalau kita dalam suasana hatinya yang tadi tidak baik, pasti responnya tidak akan baik. Jika hati kita terkontaminasi hal yang buruk, segala apa yang terlihat pasti akan buruk. Jadi jika hati kita selalu bersih, maka pikiran kita akan bersih, sehingga kata-kata yang akan kita keluarkan pun kita juga akan bersih. Jadi di sini segala dalam kehidupan kita bersumber semuanya dari hati. Jika hati kita kuat, sehat, dan hati kita baik-baik saja, maka kita akan hidup pasti baik-baik saja. Kita pasti akan mampu mencintai, siap mengampuni, dan suka memberi. Tetapi jika tidak, maka kita akan mudah marah, mudah menggerutu, mudah bersungut-sungut tanpa jelasnya. Hati yang tidak terjaga bisa menjadi tempat suburnya akar-akar kepahitan, yang bukan saja menyusahkan kita, pasti mencemarkan banyak orang. Jadi kita hati-hati pergunakan ketika kita berbicara dengan orang lawan kita, seumpamanya kita berkata-kata, orang yang kita ajak ngomong itu sakit hatinya, coba dibalikin dengan kita merasa sakit hati enggak? Nah, jadi kita dalam berbicara juga harus berhati-hati. Sangat penting bagi kita terus menjerus hati kita dengan sungguh-sungguh, karena di sana terpancar seluruh kehidupan kita. Mengapa kita harus menjaga hati? Supaya tidak membuahkan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu pasti makan banyak korban. Ya, pasti kalau kita berkata-kata yang jahat, berkata-kata yang kotor, pasti menyakitin hati sesama teman kita. Nggak mungkin kan tidak menyimpan. Orang yang kita sakiti tadi tidak menyimpan, pasti menyimpan. Tidak ada yang tidak makan korban. Jadi kalau kita mau menjadi segambar dan serupa
segala perbuatan baik kita harus serupa sepikiran dengan Tuhan Yesus. Nah, di sini saya menulis ada beberapa kita menjaga hati, karena hati sangat berharga. Hati adalah inti dari siapa kita. Hati adalah diri sejati kita, inti keberadaan kita. Disinilah semua impian kita, keinginan kita, hasrat kita, nah, itu semua ada di situ ya. Hati adalah bagian dari diri kita yang terhubung dengan Tuhan dan orang lain. Sama seperti tubuh fisik kita, jika hati kita, hati rohani kita mati, kepemimpinan kita pun juga akan mati. Inilah mengapa Salomo berkata, jagalah hatimu dengan benar-benar, karena hatimu sangat berharga. Di sini ada sebuah ilustrasi, contohnya seperti Siti ini dibelikan tantenya sebuah boneka, beli dua. Tantenya beli dari luar negeri dan ibunya beli di pasar. Dan yang pertama yang dibeliin tantenya itu bonekanya itu lucu, bisa bernyanyi, bisa makan. Nah, tapi yang dibeliin mamahnya tidak bisa apa-apa. Nah, pada suatu saat ada saudaranya mau pinjam, saudaranya ini mau pinjam. Ini pinjam boneka itu, boleh enggak? Enggak, aku enggak mau ngasih pinjam kamu. Nah, pada suatu saat berarti hati kita itu atau tidak kita harus menjaga hati kita itu. Jangan hati kita itu sampai kotor, hati kita sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor. Berarti kita harus menjaga biar tidak tercemar dengan segala arus-arus dunia. Jadi intinya kita harus selalu menjaga hati kita dengan baik-baik. Jangan sampai hati kita menjadi kotor. Kalau sudah kotor, kita pasti memperbaikinya lama, memperbaikinya akan susah. Kalau dari hati, yang kedua, dari hati ada sumber yang semua yang kita lakukan. Kalau dari hati terpancar kehidupan, berarti seluruh perilaku hidup kita sangat ditentukan oleh hati. Kita dari hati terpancar kehidupan, karena hati harus dijaga. Untuk menjaga hati yaitu butuh kejujuran. Dan kita selalu minta kepekaan sama Roh Kudus supaya kita mengenal lagi Tuhan Yesus. Raja Salomo mengatakan hati kita adalah mata air kehidupan, terpancar kehidupan. Dengan kata lain, sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita. Hati kita meluapkan pikiran, perkataan, dan tindakan. Apa yang akan saudara pancarkan tergantung bagaimana cara saudara menjaga hati saudara. Oleh karena itu sangat penting kita selalu menjaga hati. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang tidak bisa menjaga hatinya, seperti Hawa tertarik hatinya dan memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada pohon itu. Jadi di dalam Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik di hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama dengan dia. Dan contoh Alkitab yang kedua, Kain panas hati sehingga membunuh adiknya Habel. Lalu Saul menjadi panas hati karena terhadap Daud sehingga dia berusaha untuk membunuh. Yang keempat, Haman panas hati ketika Mordekai tidak memberi rasa hormat kepadanya, melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud menyembah kepada dia. Nah, pada yang di berita-berita saat ini banyak terjadi kemarin yang ada artis dibunuh sama tetangganya. Itu karena dengan omongan yang mungkin
tidak enak di hatinya, langsung menusuk, langsung menikahnya. Kita kalau menjadi orang yang sudah percaya sama Tuhan, kita harus selalu menjaga hati kita. Kalau berbicara kita juga harus yang baik, yang sopan. Itu entah itu sama orang, pokoknya nggak harus sama orang tua, siapa lawan kita yang kita ajak bicara, kita harus berkata-kata yang sopan. Contoh kemarin seperti aku punya ipar kemarin sakit karena iri hati, sakit hati, ditinggal suaminya. Nah, dia ada rasa sakit hati sampai dia sakit kanker ya, sakit kanker kan dia sakit hati. Akhirnya dia sama orang-orang di sekitarnya itu tidak suka. Apa yang kita mau omongin itu tidak benar. Di matanya dia tuh salah semua. Akhirnya dia waktu sakit pun tidak mau diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Dia maunya merasa benar terus, dokter pun dilawan. Akhirnya dia meninggal karena ya itu tidak sabar. Saksi Muslimah Mas Marina pernah nganter ke tempat pijit ya kan, waktu itu nganter saudara ipar saya. Sama saya sudah merawatnya dia dari pagi, saya bangun pagi bikinin jus, bikinin bubur, itu aja masih dilawan sama suami saya sebagai kakaknya yang sudah menggendong dia ke kamar mandi, mau itu masih aja dilawan gitu. Makanya kita sebagai orang Kristen, orang percaya harus menjaga hati kita, jangan sampai hati kita tercemar, hati kita kotor ya. Bagaimana caranya menjaga hati kita biar kondusif terus? Yang pertama, kita membawa hati kita kepada Tuhan, biar Tuhan menguji kita. Nah, kita membawa Tuhan selalu dalam doa. Setiap kita berdoa meminta pertolongan Tuhan agar hati kita selalu bersih. Kita mau ketemu sama orang ini agar kita mendapatkan hikmah, mendapatkan keputusan, dapat berbicara dengan baik dan sopan. Yang kedua, penuh hati kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, seperti di tempat kita di gereja, setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus remanya kita ambil, kita sharekan kepada teman-teman kita. Suatu saat saya pernah mengambil rema firman Tuhan, saya share. Itu orang Islam. Good, Sukma, kamu bagus, itu kata-katanya sangat menyentuh hati saya. Jadi kita kalau bisa di media sosial itu jangan kata-kata yang tidak baik. Apalagi kita sebagai seorang mentor itu kayak artis, sorotan di mana-mana. Jadi kita harus menjaganya. Jangan sampai kita juga tercemar. Kita jangan terpengaruh dunia yang sangat kejam gitu ya. Kita kalau bisa mengantisipasinya. Yang ketiga, yaitu kita harus mau diproses dan dibentuk Tuhan. Kalau hati kita mau dibentuk oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, kita jangan berontak, kita jangan menggerutu, agar prosesnya semakin bagus. Kita akan menjadi serupa dan segala dengan Tuhan Yesus. Jadi menjaga hati adalah sebuah perjalanan yang memerlukan kesadaran dan usaha terus-menerus. Dengan mengandalkan Tuhan, mengisi hati dengan hal-hal yang baik, dan menjaga hubungan baik dengan sesama kita, menjaga hati kita tetap murni dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak keluar sia-sia, tapi firman-Mu selalu melengkapi hati dan pikiran kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih.
Biarlah kami para mentor, kami semua yang hadir pada hari ini Tuhan, kami dapat menjadi model yang baik, menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi dimanapun kami berada Tuhan. Biar kehidupan kami tidak menjadi batu sandungan, biarlah Tuhan hati, pikiran, hidup kami Tuhan, perkataan kami Tuhan, itu dapat menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih hari ini firman yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami Tuhan, agar kami menjadi pelaku firman, dan firman itu bertumbuh berbuah, dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Tuhan berkati Miss Rian yang menyampaikan firman hari ini, kembalikan kekuatan, urapan yang baru, berkati dalam segala aspek kehidupannya. Berkati juga Miss Ari bersama Mr. Bastian yang mengambil bagian pelayanan hari ini. Balas berlipat-lipat kali ganda apapun dalam setiap kehidupan mereka, doa mereka Tuhan jawab pada waktunya Tuhan. Dan kami semua yang beribadah hari ini, para mentor dan semua yang hadir pada tempat ini Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kami percaya berkat sukacita dan sejahtera mengalir atas kehidupan kami, dan biarlah kami menjadi pribadi yang lebih baik, dan menjadi pribadi yang dapat menjadi contoh teladan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa buat Bapak Ibu Ketua Yayasan kami dimanapun mereka berada saat ini, sedang bertemu dengan psikolog bersama Nabi Christine. Berkati Tuhan dan melancarkan segala urusan yang ada Tuhan. Dan Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya apa yang direncana, apa misi-misi yang dijalankan oleh Bapak dan Ibu, biarlah semuanya seluruh dan kehendak-Mu dalam nama Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan lancarkan, semuanya berhasil dalam nama Yesus Kristus. Kami berkati Bapak dan Ibu dalam segala aspek kehidupan mereka, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Keluar masuknya dijaga, dilindungi, apa yang dia sentuh dikerjakan Tuhan, buat berhasil. Dan apapun yang mereka butuhkan Tuhan juga yang mencukupkan semuanya. Apa yang menjadi doa dan harapan mereka Tuhan, kami doakan pada waktunya Tuhan. Banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada orang tua kami, ketua yayasan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk mampukan mereka Tuhan, untuk arahkan hati Tuhan dalam kehidupan orang tua kami Tuhan, bersama Bapak dan Ibu Tuhan. Berkat juga misalnya sebagai pimpinan sekolah di tempat ini, untuk memberikan kekuatan yang sempurna Tuhan, dan bersama hikmat mereka sebagai pemimpin di tempat ini Tuhan, untuk mampukan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, dan sebentar lagi kami akan pulang Tuhan, sertai kami dalam perjalanan. Tidakkan kami di rumah masing-masing dalam sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang Tuhan titipkan di tempat ini 54 anak. Kami melepaskan berkat bagi anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang, dijaga, dilindungi dimanapun mereka berada. Keluarga mereka Tuhan, yang berkalian darah dan mereka Tuhan, sertai juga Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu sekolah ini memiliki gedung yang permanen Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi Tuhan. Kerinduan kami percaya Tuhan akan jawab pada waktunya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan hujan berkat-Mu bagi sekolah ini Tuhan. Bukakan pintu-pintu berkat dari utara, selatan, timur, tenggara, dalam nama Yesus. Kami menyerahkan siapapun Tuhan untuk memberkati sekolah ini Tuhan. Kami merindukan sarana yang lengkap Tuhan, semua yang terbaik Tuhan akan sediakan bagi sekolah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tak pernah kami pikirkan, tak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati, tidak akan Tuhan kerjakan bagi sekolah ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.